إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar sekalian, penggemar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah, ikhwani wa akhwati fillah, kita akan menelusuri manhaj dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah dan skala prioritas dakwah beliau di Madinah sebagai kelanjutan pembahasan manhajul da'wat, manhajul anbiya fi da'wati ila Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali fatrah madaniyah dengan membai'ah sahabat laki dan perempuan yang Allah subhanahu wa ta'ala menekankan kepada wanita duluan, yang ini bisa kita lihat di dalam firman Allah surat Al-Mumtahanah. Diuji oleh Allah mereka dengan bai'ah. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan oleh Allah agar menegaskan di dalam isi bai'ah itu, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka ala alla yushrikna billahi syai'a. Berarti di sini penegasan utama dan skala prioritas pertama yang ditekankan oleh Rasulullah juga di dalam fatrah madaniyah adalah akidah. Baru setelah itu wala yasriqna, soal masalah hukum pencurian, wala yaznina, soal masalah zina, wala yaqtulna awladahunna, kriminal pembunuhan, wala ya'tina bibuhtanin, soal masalah namimah, ghibah, menggunjing, provokasi dan yang lainnya yang isinya adalah akhlak-akhlak tercela. Wala yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin, dan tidak melakukan pembangkangan terhadap Muhammad dalam masalah kebaikan. Kalau memang mereka sudah mau menegaskan itu, fabayi'hunna, maka terimalah bai'ah mereka, wastaghfir lahunna Allah.
Dan ini juga diberlakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk laki-laki, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ubadah ibnu Samit, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tubayyi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a." Hendaklah kalian membai'ahku, yang isi bai'ahnya kalian tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wala tasriku, jangan mencuri. Wala taznu, jangan berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan membunuh anak-anak kalian, dan seterusnya. Inti daripada bai'ah yang telah diambil Rasulullah dari kalangan laki dan perempuan sama. Penekanan pertama, prioritas pertama yang ditekankan oleh Rasulullah SAW adalah penegakan tauhid dan pembasmian syirik, yang merupakan penyakit paling berat, yang merupakan satu tujuan utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk indar, memberikan peringatan. Qum fa'andir adalah indar ala syirki, ya, ala syirki. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan misi madaniyah setelah membai'ah. Kemudian mengukhuwah, artinya mempersaudarakan, mempertaut ikatan hati yang ketemu di atas keimanan juga antara sahabat-sahabat itu semua. Al-iman, al-ukhuwah imaniyah, ukhuwah di atas keimanan yang notabene adalah tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan sahabat bukan di atas asal usul daerah, bukan di atas harta, juga bukan di atas status sosial, bahkan innamal mu'minuna ikhwatun. Ini juga yang ditekankan adalah ukhuwah imaniyah, ukhuwah akidah, ukhuwah yang dibangun di atas tauhid dan anti syirik. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk melebarkan sayap dakwah. Yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan surat-surat kepada raja-raja. Semua juga isinya adalah penegakan tauhid. Di antaranya di antara surat yang dikirimkan Rasulullah kepada Raja Heraklius, yang isinya aslim taslam, masuklah Islam kamu akan selamat, ya. Dan aslim yu'tikallahu ta'ala ajr marratain, masuklah Islam Allah akan memberikan pahala kamu 2 kali lipat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Katakan Muhammad, wahai ahlul kitab, marilah ke sini kepada satu kalimat yang satu di antara kami dan kalian. Hendaknya kita semua, mari ayo sembahlah Allah saja dan tidaklah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kita tidak menjadikan tuhan-tuhan selain Allah. Kalau mereka berpaling, maka katakanlah, wahai kaum muslimun, ishhadu bi anna muslimun. Dari ayat ini kita bisa ambil banyak kesimpulan. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada raja yang dikirimin surat, yaitu Heraklius, yang disuruh juga mengajak semua rakyatnya untuk masuk Islam. Penegasan pertama adalah ajakan untuk beribadah kepada Allah, yaitu tauhid, dan untuk membasmi, meninggalkan berbagai macam praktek kesyirikan. Kemudian yang keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memprioritaskan utama dan pertama di dalam dakwahnya adalah mendahulukan tauhid. Dan kita di dalam ayat ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada raja tersebut dakwah tauhid, dakwah yang mengajak kepada la ilaha illallah. Dan juga kita sekalian jelaskan kepada pendengar, orang-orang yang mungkin terpengaruh dengan pemikiran liberalisme. Kita sebetulnya bukan menolak kalau diajak menyatukan antara Yahudi, Nasrani dan Islam.
Tapi penyatuan itu tidak seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang liberalisme, yang dilakukan oleh orang-orang yang rusak hatinya, yang di dalam hatinya itu ada zaighun, sehingga hanya menyatukan tauhidul adyan tanpa syarat. Kita hanya satu. Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, ayo mari kita bersatu, kita kumpul. Kita satukan agama ini di atas agama. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Di antara kita tidak boleh menjadikan Tuhan selain Allah. Tinggalkan sesembahan selain Allah. Tinggalkan pernyataan Isa ibnullah. Dan tinggalkan pernyataan Uzair ibnullah. Tinggalkan berbagai macam penyembahan-penyembahan selain Allah. Yang hanya ada adalah kita hanya menyembah Allah. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kalau syarat ini terpenuhi, kalau mereka mau memenuhi syarat ini, maka penyatuan agama kita terima, dan ajakan tauhidul adyan kita iakan. Tetapi kalau sekarang tetap akidahnya warna-warni, Tuhannya tidak karu-karuan. Di antara mereka ada yang punya Tuhan 3, 4 dan yang lainnya. Sementara penegasan dakwah paling ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-tauhid anti syirik. Bagaimana kita menyatukan antara agama tauhid dengan agama syirik? Bagaimana kita bisa meyakini dalam satu sekaligus agama yang sesat dengan agama yang hak? Agama yang inna ad-dina indallahil Islam dengan inna ad-din al-batil indallah, yaitu agama Nasrani dan Yahudi. Dengan demikian, siapapun yang diajak untuk kembali kepada agama Ibrahim, yang mereka katakan agama Ibrahim, maka agama Ibrahim adalah agama tauhid, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin. Ini yang kita tegaskan. Sehingga pendengar sekalian, ketika Heraklius saat menerima surat ini, maka dia memanggil orang-orang Arab yang sedang berdagang di daerahnya. Dan ketika itu kebetulan sekali dia yang datang adalah Abu Sufyan. Setelah beberapa orang Arab dihadirkan ke majelis raja, lalu ditanya, siapa di antara kalian yang paling terdekat nasabnya dengan Rasulullah SAW? Maka katanya, Abu Sufyan, saya. Lalu pada saat itu Kaisar Heraklius bertanya, apa yang telah diperintahkan orang ini, anak ini kepada kalian? Maka Abu Sufyan menjawab, beliau yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, beribadahlah kepada Allah semata dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tinggalkanlah ucapan yang berasal dari nenek moyang kalian. Beliau memerintahkan melaksanakan sholat, berkata jujur, menjaga kehormatan diri dan hubungan silaturahmi. Berarti lisan Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir, dengan jujurnya menyatakan, menegaskan bahwa skala prioritas utama dan pertama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditekankan adalah at-tauhid. Kalau sekarang Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir, mengakui bahwa dakwah para rasul, para nabi, manhajul anbiya fi dakwah ila Allah, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menegaskan tauhid. Bagaimana sekarang kelompok-kelompok Islam dan harakah-harakah Islamiyah dan orang-orang yang notabene telah ingin membangkitkan umat, mengembalikan kejayaan umat, sementara tidak mau mempelajari tauhid, tidak menjadikan tauhid sebagai skala prioritas utama, tidak menjadikan tauhid sebagai landasan pondasi utama di dalam gerak-geriknya, di dalam membangkitkan semangat umat, di dalam membangkitkan kembali sahwah Islamiyah, maka itu tidak akan mungkin terjadi. Dan kalau kita berbicara persoalan masalah umat sekarang, kalau kita berbicara persoalan problem yang beribu problem, yang utamanya adalah masalah akidah,
masalah yang sekarang dihadapi umat tidak jauh dari masalah akidah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, fahuwa fi sabilillah." Dan yang dimaksud kalimatullah di sini yang tertinggi adalah at-tauhid. Pendengar sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menugaskan sahabatnya Mu'adz bin Jabal datang ke Yaman, juga disuruh untuk menegaskan, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahlul kitab. Falyakun awwalu ma tad'una ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan, engkau ajakkan, engkau sampaikan kepada orang Yaman, la ilaha illallah. Di dalam lafaz lain, ila ayyuhidullah, hendaknya mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa anni rasulullah. Ini juga masalah tauhid. Baru setelah itu salat, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh menegaskan zakat dan yang lainnya. Nah, kalau kita telisik dan kita telusuri juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memiliki satu daerah teritorial, setelah memiliki kepemimpinan yang jelas, kekuatan yang jelas, pasukan yang jelas, bahkan memiliki negara yang jelas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengobarkan semangat jihad dan mengajak sahabat-sahabatnya untuk menegakkan syiar jihad. Tujuan utama jihad disebutkan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Baqarah dan juga menegaskan di dalam surat Al-Anfal. Hampir sama lafadznya di dalam surat Al-Baqarah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Di dalam surat Al-Anfal Allah menegaskan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ini juga ditegaskan oleh para mufassirun, di antaranya Ibnu Jarir At-Tabari, perangilah kaum musyrikin yang telah memerangi kalian sehingga tidak ada menimbulkan fitnah, yaitu munculnya kesyirikan. Tidak ada ditemukan lagi orang-orang yang menyembah selain Allah, beribadah kepada berhala, sesembahan-sesembahan dan tandingan-tandingan yang disembah selain Allah. Qatadah juga menegaskan, seorang a'immatul mufassirin, tabi'in dan termasuk Amirul Mu'minin fil hadis, beliau menegaskan yang dimaksud ayat tersebut maknanya adalah sehingga tidak ada kesyirikan lagi. Begitu juga ditegaskan oleh Imam Mujahid, Imam As-Suddi dan juga Ibnu Abbas, yang dimaksud hatta yakuna wa yakuna ad-dinu lillah, agama itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud adalah ad-din yang telah disebutkan Allah di dalam tempat tersebut adalah ibadah dan taat kepada Allah, dan segala perintah larangan itu mencakup semuanya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi din mencakup itu semuanya. Dengan demikian umirtu, apa yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, maksudnya orang-orang kafir, orang-orang musyrikun, sampai mengucapkan la ilaha illallah. Wa in qaluha, ketika mereka sudah mengucapkan itu, asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Dan hisabnya kita serahkan kepada Allah. Ketika mereka telah menegaskan la ilaha illallah, maka dia telah melindungi hartanya, melindungi jiwanya kecuali hak Islam, dan perkara itu akan kembali diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya setelah dia menegaskan ketauhidan, mengucapkan la ilaha illallah, dosa-dosa yang lainnya nanti hisabnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang menjadi ukuran, yang menjadi standar dia itu muslim atau tidak,
status keislaman seseorang ditentukan dengan la ilaha illallah, pernyataan syahadat, dan otomatis menjalankan konsekuensinya. Selanjutnya, kalau kita bicara juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang meninggal dunia, jadi dari mulai proses Makkiyah, Madaniyah, dakwahnya, jihadnya, peperangannya, semuanya tujuan utama, target ghayah, ya, semuanya adalah penegakan tauhid. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang meninggal dunia, saat sakaratul maut, yang ditegaskan juga adalah tauhid. Bahkan beliau mengatakan man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan akhir daripada ucapannya pada saat menjelang meninggal dunia la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berwasiat, dan wasiatnya adalah akidah. Ala wa inna man kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid fala tattakhidul qubur masajid wa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah umat-umat sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh di antara mereka masjid, dan janganlah kalian menjadikan kuburan para nabi masjid. Aku melarang kalian tentang hal itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dan sambil berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku ini berhala yang disembah. Artinya, janganlah engkau berikan peluang orang-orang menjadikan kuburanku ini sebagai satu tempat wathan. Kalau kita berbicara antara sonam dengan wathan, kalau sonam itu berbentuk seperti manusia, hewan, dan yang lainnya. Kalau wathan itu apa saja yang disembah selain Allah, bisa bentuknya makhluk dan bukan makhluk, termasuk kuburan, termasuk keris, termasuk benda keramat. Apa saja yang dikultuskan, disembah, diagungkan selain Allah, itu masuk kepada wathan. Kalau berbentuk seperti manusia, patung-patung, itu bisa disebut dengan sonam. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, Allahumma la taj'al qabri Allahumma la taj'al qabri 'ida. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Sampai sekarang tidak ada seorang pun yang mampu untuk menjadikan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, yang selamat, terlindung di suatu tempat yang tidak memungkinkan siapapun untuk menjangkau masuk ke tempat itu. Dan kita ucapkan penghargaan yang begitu bagus, di mana pemerintah Saudi bersama ulamanya masih sigap, masih tegap, dan masih ketat dan tegas di dalam menyelamatkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kuburan-kuburan yang ada di sekitar Madinah. Tidak memberikan peluang siapapun yang datang untuk ziarah ke sana melakukan berbagai macam kesyirikan, berbagai macam kebid'ahan di sekitar kuburan Rasulullah, kuburan Baqi. Dengan begitu ini, walaupun sisi pribadi tidak bisa dikontrol karena itu sudah sulit, tapi intinya kuburannya sendiri tidak diberikan satu peluang orang bisa masuk keluar dengan mudah, atau masuk atau mengelus kuburan Rasulullah SAW dan yang lainnya. Ini merupakan satu langkah, satu bentuk kebijakan yang perlu kita ucapkan terima kasih dan kita hargai. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal dunia, ketika sakaratul maut pun mengatakan, la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, misi dakwah dan penegakan syariah serta kelanjutan estafet dakwah dilanjutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau juga yang beliau prioritaskan adalah dakwah tauhid. Begitu juga Umar bin Khattab, yang beliau tegakkan adalah akidah Islamiyah, yaitu tauhid. Dan Utsman bin Affan serta Ali bin Abi Thalib
dan juga sahabat-sahabat yang telah diutus yang menyebar ke seluruh dunia, semuanya menegaskan, mengajak manusia yang pertama kali adalah at-tauhid, al-ibadah ilallah ta'ala. Sehingga ketika kita mendapati Rib'i ibnu Amir diutus menemui salah seorang raja yang isinya surat tersebut juga mengajak untuk mengeluarkan dia dari penyembahan makhluk kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala saja. Ini juga penegasan tentang at-tauhid. Dengan demikian kita bisa cukupkan di sini. Kita bisa simpulkan bahwa apa yang telah dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang memohon kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, yaitu wajnubni ya Allah, jauhkan kami, wa baniya dan anak-anak cucu kami, an na'budal asnam, menyembah berhala. Sesungguhnya wahai Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak cucunya dari mulai Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merealisasikan, telah mewujudkan isi doanya bapaknya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini telah dikemakan syiar ini di tengah-tengah kejahilian. Awal didakwahnya di Makkah mencanangkan tauhid, menegaskan tauhid, dan bendera yang dipancang tinggi adalah bendera tauhid, dan di Madinah pun dilakukan itu. Dan kita juga lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan, mengirim utusan, mengirim duta, itu juga disuruh untuk menegaskan, menegakkan tauhid, menyebarkan tauhid. Ini yang bisa kita sampaikan kepada pendengar sekalian, dan insyaallah bisa kita buka tanya jawab, dan ada hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan, insyaallah kita buka, silakan. Nah, demikian ikhwatal Islam, sesi materi dari pembahasan Manhaj al-Anbiya fi da'wati ilallah. Kita membuka sesi tanya jawab, namun terlebih dahulu kami akan jeda dengan yang berikut ini. Al-Quran. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. الْقُرْآن. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Salamullah. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwatal Islam, kembali di frekuensi 756 AM Radio Roja. Kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang bertanya di line telepon 8236543. Kita angkat untuk yang pertama di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Ahmad di Cinere, Pak. Silakan, Pak. Saya mohon dijelaskan, apakah ada hadis sahih yang menyatakan bahwa Haji Arba'in itu harus melakukan sholat 40 kali berturut-turut di Masjid An-Nabawi, Pak. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang bunyinya man shalla arba'ina yawman, yudriku takbiratal ihram, kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Hadis yang bunyinya arba'ina yauman, ini sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Man shalla arba'ina yauman yudriku takbiratal ihram, kutibat lahu bara'atan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Barang siapa yang sholat 40 hari menemukan takbiratul ihram, artinya dia selalu tepat waktu dan menemukan takbiratul ihram bersama imam, berarti jamaah.
Karena Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang lainnya yang sahih, "Lau ya'lamun nasu ma fis saffil aw ma fin nida'i was saffil awwal illa istahamu alaihi lastahamu alaihi." Kalau seandainya manusia itu tahu isi rahasia adzan dan shaf yang pertama dan tidak menemukan kecuali dengan cara undian, maka dia akan lakukan undian. Tetapi kalau lafaz man shalla arba'ina salatan, nah ini. Man shalla arba'ina salatan. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang dhaifun jidda. Dengan demikian tidak benar adanya salat arba'in tersebut. Kalau seandainya hadis ini benar, hadis ini sahih, itu pun tidak berlaku hanya di Madinah saja. Karena Rasulullah tidak pernah, karena tidak ada satu hadis yang lafadznya man shalla arba'ina salatan fil Masjidin Nabawi, enggak ada. Itu pun dhaif hadisnya. Dengan demikian kita tegaskan kepada Bapak bahwa man shalla arba'ina salatan, ini hadisnya dhaif dan mengejar membuat satu target salat arba'in di Madinah merupakan satu kebid'ahan karena dibangun amal ini di atas hadis yang dhaif jidda. Dengan demikian yang penting sekarang Anda datang ke Masjid Nabawi, Anda hadir ke Madinah, tujuannya untuk la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita mengadakan tur ziarah kecuali ketiga masjid, termasuk adalah Al-Masjidun Nabawi. Kesana tujuannya untuk mengejar salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin mimman siwahu illa al-Masjidil Haram. Sekali salat di masjidku ini sama dengan 1000 dibanding masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Itu aja. Berapa? Bahkan kalau bisa lebih dari 40. Kalau bisa syukur-syukur sampai 70. Sampai 80 terserah. Berapa saja. Tapi kalau sekarang membuat target 40, salat arba'in, ini hadisnya dhaifun jidda. Wallahu a'lam. Nah, masih di line telepon di belakang Pak Ahmad, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari Usman Cikarang, Pak Ustaz. Silakan Pak. Ya, silakan Mas. Ini mau nanya Pak Ustaz masalah puasa. Kalau puasa Daud itu batasannya sampai bulan apa Ustaz? Apa sampai Saban apa sampai gimana Ustaz? Tolong penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minimal dari puasa Daud itu sekali puasa, sekali sehari tidak. Tentang maksimalnya kita hanya mengatakan sepanjang tahun kecuali Ramadan. Lakukan Anda sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan ini perlu kita tegaskan bahwa Rasulullah SAW mengatakan afdhalus siyam siyamu Dawud yasumu yauman wa yuftiru yauma. Tetapi kalau seandainya kita berhenti kemudian mulai lagi, boleh enggak? Boleh. Ini kan sunnah. Enggak puasa sama sekali aja itu enggak dosa, apalagi kita sekali kadang puasa kadang tidak. Pokoknya kalau namanya Daud itu prakteknya sehari puasa sehari tidak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di belakang Pak Usman, kami mohon maaf untuk Anda yang bertanya dan tidak mengurangi rasa hormat kami untuk bertanya sesuai dengan tema atau kajian kita pada sore hari ini. Kita angkat di dan telepon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Gini Ustaz, apakah boleh di dalam dakwah itu membuat semacam marhalah-marhalah gitu? Jadi awalnya dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, kemudian mulai terjun ke masyarakat, kemudian pada akhirnya merebut kekuasaan gitu. Dengan dalil sebagai sirah nabawiyah itu gitu. Kita jazakallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perlu diketahui bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menganjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan wa anzir ashiratakal aqrabin, dan juga menganjurkan Rasulullah SAW untuk menegaskan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin, maka tahapan dakwah sirriyah sudah tidak ada. Sudah tidak berlaku untuk kita semuanya. Karena dakwah sirriyah, ya al-muqitah, al-mamqutah,
adalah merupakan bid'ah yang dibikin oleh kaum Harakah, yang tidak lain tujuannya adalah memiliki target-target harakiyah yang mereka sembunyikan supaya tidak diketahui oleh orang awam. Dan ini merupakan ciri-ciri dakwah hizbiyah. Makanya Umar bin Abdul Aziz menegaskan bahwa umat ini akan selalu baik selagi ilmu itu tidak disebarkan secara sembunyi-sembunyi. Dengan demikian, tidak ada manfaatnya kita sekarang merahasiakan dakwah kita. Al-Quran sudah diketahui oleh orang kafir isinya. Hadis-hadis Rasulullah Kutubus Sittah pun orang-orang orientalisme mungkin ada yang hafal. Apa yang kita rahasiakan? Apa yang kita takutkan? Kalau tidak ada target-target dakwah, ya target-target yang secara khusus subjektif, yang kepentingannya tidak lain adalah kepentingan harakah da'awiyah. Dengan demikian, hendaknya kita semua fahamin bahwa apa yang telah dilakukan oleh harakah zaman sekarang ini merupakan tahapan-tahapan yang bid'iyah yang harus kita hindarkan. Kita tidak anti manajemen. Kita tidak anti membuat skala prioritas di dalam berdakwah. Kita tidak anti orang sekarang ini mencoba untuk mengatur strategi dalam berdakwah. Tetapi kalau sekarang arahnya sampai kepada penggulingan kekuasaan, ini jelas satu dakwah yang bercampur aduk antara dakwah ada harakiyah, ada dakwah khawarijnya, ada dakwah ini dan ini, kita harus hindarkan. Bahkan tidak ada target di dalam dakwah sunnah, di dalam dakwah yang telah ditebarkan oleh khulafaur rasyidin, oleh a'immatus sunnah, oleh tabi'in, yang memiliki target dakwah itu menggulingkan kekuasaan itu tidak ada. Satu pun di antara imam sunnah tidak ada. Dengan demikian, cara-cara seperti ini harus kita hapuskan dari kamus pemikiran kita, apalagi dari dakwah kita. Dakwah kita hanya asasnya satu. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi memberikan pengajaran yang baik, menerapkan tarbiyah yang bagus, kemudian tasfiyah yang mengarah, lalu tidak kalah pentingnya tazkiyah yang sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, maka dakwah kita insyaallah akan berhasil. Dan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kalau kita menyatakan adba'ur rasul, katanya Ibnu Qayyim, siapa yang mengklaim adba'ur rasul tidak berdakwah sesuai dengan dakwah Rasul, maka klaimnya tersebut merupakan satu kedustaan, kepalsuan. Kalau kita mengklaim, kalau kita sekarang adba'ur rasul, hendaknya kita berdakwah sesuai dengan cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara khulafaur rasyidin. Tidak ada satupun mereka memiliki target untuk menggulingkan si fulan dari kuasaannya. Bahkan dakwah mereka cukup dengan menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Bahkan lihat bagaimana Musa alaihi salam yang selalu menjadi standar dakwah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ditindas, mengatakan rahimallahu Musa udu aksar minni fasabara. Semoga Allah merahmati Musa yang diberikan gangguan dakwah lebih parah daripada saya, masih sempat bersabar. Nah, Nabi Musa alaihissalam ketika diutus oleh Allah untuk menemui Fir'aun, ya, idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Musa, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka wahai Musa dan Harun, katakan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan Fir'aun sadar atau takut. Tetapi setelah Nabi Musa alaihissalam tidak bisa menyadarkan Fir'aun, bukan karena kelemahan dan kegagalan dakwah Nabi Musa, tetapi karena taghutnya Fir'aun. Apakah Musa alaihissalam menggulingkan kekuasaan Fir'aun? Tidak, bahkan dia tetap bersabar,
mendakwai Bani Israel, mengajak keluar Bani Israel. Bahkan akhirnya dialah yang tumbang sendiri, dialah yang akhirnya mati di Laut Merah. Ini kalau kita buat satu kesimpulan sangat indah. Siapa yang sekarang punya target dakwah yang akhirnya adalah menggulingkan kudeta berdarah, maka dia telah salah menempuh jalan dakwah. Wallahu a'lam. Nah, kita angkat di line telepon sebelum kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sebelum mengenal manhaj salaf ini Ustaz, saya agak ragu begini loh, bisa nggak saya hidup seperti zaman Rasulullah, malah sampai ketika saya mengatakan kepada teman saya tertarik dengan dakwah salaf, dia berkata terserah anti apa bisa hidup seperti mereka gitu. Nah tapi sekarang setelah mencoba, ya Allah banyak beri saya kemudahan ya, seperti muamalah, riba ditinggalkan, TV ditinggalkan. Nah hal-hal yang menyangkut keputusan pribadi saya dan keluarga itu bisa diberi kemudahan sama Allah semuanya. Tapi ketika kita ini Ustadz berhubungan dengan sistem pendidikan yang tidak Islami, walaupun dia sekolah di SDIT tapi tidak Islami, kita agak susah nerobos masuk karena sangat banyak orang yang harus kita beri masukan tentang sistem pendidikan. Jadi agak berat Ustadz, bagaimana caranya ya? Saya kewalahannya di situ. Itu aja yang mau saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya kita punya asas fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan kamu. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan di dalam kaidah fikih pun mengatakan la yuzalu dharar bidharar. Dan kita juga punya satu pedoman bahwa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dengan berbagai dalil kaidah ini kita bisa simpulkan bahwa di dalam menegakkan Islam, pertama kali harus kita tegakkan keyakinan kita. Udkhulu fis silmi kafatan, maksudnya dari sisi penerimaan, qabul i'tiqadi, qabul hati, qabul rohani dulu. Adapun qabul realisasi, itu tidak ada seorang pun yang bisa mengamalkan Islam secara keseluruhan. Ya, seluruhnya ya. Bisa diamalkan pokoknya Masya Allah, sholatnya hebat, semua nggak ada. Makanya di sini Rasulullah SAW memberikan satu konsep saddidu wa qaribu. Artinya kita tidak mencoba untuk bersikap ghulu dan ekstrim, tetapi saddidu wa qaribu, ya, berbuatlah baik dan saling mendekat. Artinya mencoba untuk mengamalkan itu semuanya. Jangankan kita di tengah kalangan Rasulullah SAW, sahabat, coba bayangkan. Kalau kita menelusuri sirah orang yang dijamin Rasulullah masuk surga, ya, sampai 3 kali akan datang seorang yang akan menjadi penghuni surga. 3 kali setelah dicek oleh sahabat yang lainnya, dia tidak memiliki amalan yang istimewa. Cuma di dalam hidupnya tidak pernah punya rasa benci, rasa dongkol, rasa dia itu bermusuhan kepada sesama kaum muslimin. Coba tahajudnya biasa-biasa aja, nggak ada. Semalaman pun dia tidur. Bahkan amalan-amalan yang lainnya tidak dilihat nampak menonjol oleh Abdullah bin Amr bin As, tapi dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Nah, kembali kepada pertanyaan ukhti, alhamdulillah tadi sudah bisa mewujudkan ya bentuk lingkungan sunnah kecil di dalam keluarga, dan itulah yang kita inginkan. Karena Allah telah mengajak kepada kita yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini yang harus kita bentengi dulu. Ini yang harus kita wujudkan. Kita bentukkan sunnah, masyarakat sunnah yang kecil, masyarakat Islami yang kecil, yaitu keluarga. Nah, setelah itu kita mencoba mengembangkan sayap, mungkin di lingkungan RT, di pendidikan, dan termasuk sekolah. Nah, kita menjawab soal masalah sekolah. Memang kita tidak bisa idealisme selagi sekolah itu masih dikelola oleh orang lain, maka
Caranya kita bentengi itu di rumah anak kita yang sekolah di situ. Kita awasin, kita kontrol anak kita, apalagi anak kita yang sekolah di sekolah umum. Maka sebagai seorang orang tua yang menginginkan anaknya betul-betul tidak menyimpang karena kesalahan mendidik, karena kesalahan sekolah atau guru, maka harus dikontrol, diawasi sambil terus berdakwah kepada pemilik sekolahan. Kalau ada kesalahan langsung kita sampaikan dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Insyaallah ada perubahan. Tapi kalau tidak, anak kita minimal selamat. Itu yang kita bisa perbuat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah banyak sekali. Ya. Dari Pak Suryanto di Harapan Jaya Bekasi dan juga Pak Sandi di Jakarta yang bertanya tentang hal yang sama, Ustaz. Berkaitan dengan baiat yang tadi antum sampaikan, Ustaz. Benarkah baiat itu ada dua, Ustaz, yakni baiat ketaatan dan baiat kepada imam atau yang disebut baiatul kubra, Ustaz. Dan kepada siapakah baiat-baiat tersebut dilaksanakan dan bagaimanakah sebenarnya baiat yang sesuai syariat, yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bai'ah itu kita bisa katakan dua, lebih baik. Bai'atus sunnah wa bai'ah bid'ah. Bai'ah sunnah itu yaitu bai'ah kubra terhadap imam ad-daulah yang memiliki teritorial, yang diangkat oleh ahlul halli wal aqdi, yang kaum muslimin, jama'atul muslimin sepakat untuk menjadikan dia sebagai imam. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, idza buyi'a li khalifatain faqtulu ahaduhumal akhir. Ya, jika ada dua khalifah yang dibai'ah, maka bunuhlah salah satunya, yaitu khalifah yang diangkat menjadi imam kaum muslimin, yang atas dasar pengangkatan tersebut adalah ahlul halli wal aqdi, yaitu mereka-mereka yang ahlul ra'yi wal ijtihad, yang duduk di majlis syura. Mereka itu orang-orang ulama dalam pakarnya, lalu memiliki teritorial, dan jama'atul muslimin, bukan jamaah minal muslimin. Jama'atul muslimin berbai'ah kepada mereka, terutama yang terdepan adalah para ulama. Kalau memang kondisinya seperti itu, maka bai'ahnya adalah bai'ah sunnah. Adapun sekarang bai'ah yang dilakukan kepada imamul jamaah atau imamut tariqah, yang dilakukan oleh muridun terhadap masyayikhnya, maka ini adalah bai'ah bid'ah dan tidak boleh kita lakukan apapun namanya. Entah itu bai'ah ta'at, bai'ah amali, bai'ah ini, pokoknya bai'ah yang diberikan kepada imam jamaah kecil-kecil, bukan jama'atul muslimin, tapi jamaah minal muslimin, pecahan dari kelompok kaum muslimin. Maka ini adalah bid'ah yang tidak bisa kita lakukan. Siapa yang melakukan, maka dia bukan mendapatkan satu pahala dari Allah, bahkan mendapatkan siksa. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun, amalnya tertolak. Dan tolong dicamkan, man mata walaysa fi unuqil bai'ah mata mitatal jahiliyah, adalah bai'ah kubra, bai'ah terhadap imam yang saya jelaskan tadi, yaitu imamud daulah, imamul muslimin, jama'atul muslimin, yang diangkat melalui proses ahlul halli wal aqdi. Wallahu a'lam. Baik. Kita angkat pertanyaan dari Abu Isyraf di Tangerang. Ustaz, manakah yang lebih prioritas di dalam berdakwah, Ustaz? Penyeruan anti bid'ah atau anti syirik, atau dakwah kepada orang kafir, Ustaz, di luar Islam selain agama Islam? Sebetulnya ini tidak bisa kita bandingkan. Membandingkan ini sama aja membandingkan antara tajamnya pedang dengan ganasnya pukulan tongkat. Sebetulnya kita lihat konteksnya. Dakwah terhadap non-muslim menjadi utama ketika kita berada di wilayah daulah kafirah, seperti Eropa, Amerika, dan yang lainnya. Tetapi kalau kita sekarang konteksnya di negara Islam yang banyak bid'ahnya, seperti Indonesia, syiriknya juga banyak seperti Indonesia ini, maka seperti yang dikatakan oleh Imam Yahya Ibnu Yahya, ad-dabbu 'anis sunnah afdal minal jihad, membela sunnah itu lebih utama daripada jihad. Dengan demikian, antara syirik dengan bid'ah kita lihat, karena syirik bid'ah itu bisa sampai kepada tingkatan kufur, seperti bid'ahnya orang-orang Syiah yang mengkultuskan menyembah kuburannya Khomeini,
atau bid'ahnya orang-orang ini Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu makhluk. Ini sampai kepada tingkatan kufur. Maka kalau sama-sama seperti ini, maka tidak kita harus pilih-pilih. Tetapi kalau sekarang bid'ahnya pada tingkatan-tingkatan tidak kufur, sementara kesyirikan di tengah masyarakat sangat membahayakan, maka kita dahulukan syirik sebelum kita itu, maksudnya bukan kita dahulukan, kita prioritaskan, kita tekankan syirik. Tapi bukan berarti kita mendiamkan bid'ah, tidak. Tetap kita dakwah sama. Tidak ada masalah kan, sambil dakwah, sambil ceramah menjelaskan syirik juga menjelaskan bid'ah. Iya. Tetapi yang kita prioritaskan, yang kita utamakan adalah pembasmian syirik daripada bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Kita angkat kembali di line pesan singkat dari Pak Zainuddin di Jati Bening. Yeah. Ustadz, bagaimanakah cara dakwah yang benar-benar bagus ya, yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang masih melakukan kemusyrikan dengan datang kepada orang pintar atau dukun? Sebetulnya cara yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dengan ucapan yang lemah lembut, dan juga kepada orang-orang seperti wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tud'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini kepada kedua orang tua. Dan juga ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Ini cara-cara dakwah yang telah diajarkan, yang telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Nah, kita coba sekarang menerapkan ini. Pertama yang kita harus tekankan adalah qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira, ilmu dulu. Makanya Sufyan As-Sauri sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahy 'anil Munkar, bahwa hendaknya orang yang amar ma'ruf nahi munkar berilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar. Terus kemudian berlemah lembut ketika amar ma'ruf nahi munkar, dan bersabar setelah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini yang kita harus miliki. Kemudian setelah kita memiliki ilmunya, maka kita pelajari ya metode, cara, taktik, dan bagaimana kita cara mendekati. Maka di sini diperlukan untuk meneliti atau mengamati atau mempelajari kondisi watak lingkungan masyarakat daerah yang kita mau terjun dakwah. Setelah itu kita pelajari demografinya juga. Maka hadis Rasulullah SAW yang ketika mengutus Mu'ad itu sebagai pelajaran berharga. Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Berarti di sini Rasulullah SAW membuat satu semacam sketsa, semacam penjelasan kepada Mu'ad supaya nanti dia siap, karena menghadapi ahlul kitab dengan menghadapi ahlul ausan, orang yang tidak beragama ateisme, beda caranya, metodenya. Dengan demikian kita bisa simpulkan hadis Mu'ad ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membuat semacam data-data dakwah, ya, orang yang mad'u yang kita dakwai, ya, kondisi dakwah, kondisi masyarakat. Nah, ini yang kita ambil, kita bisa petik dari hadis Rasulullah SAW. Ini yang bisa kita tegaskan. Baik, kita angkat di line telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Pak? Ini dari Saleh, Anak Kacang. Silakan Pak Saleh. Ini Ustaz, saya mau tanya menggunakan itu duit zakat mal untuk kegiatan dakwah Ustaz, buat bayar hobi, bayar narasumber dan lain sebagainya itu, boleh nggak Ustaz? Ya, cukup. Wa iyyakum. Ada fatwa dari Syekh Jibrin rahimahullahu ta'ala, hafizallahu ta'ala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, melindungi beliau. Dibolehkan untuk menghajikan orang-orang yang baru masuk Islam, untuk membiayai dakwah, tetapi ditekankan kepada orangnya. Maka kalau kita amati al-mustahiq, orang-orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang-orangnya. Dari mulai yang pertama adalah al-fuqara wal masakin wal amilin, ya, wa fi sabilillah wa ibnis sabil, semua adalah orang. Dengan demikian dibolehkan berdasarkan fatwa Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin juga. Wallahu a'lam bishawab. Kita masih angkat di line telepon. Ya, terputus. Kami persilakan kesempatan bagi Anda di line telepon 8236543. Assalamualaikum.
Ya. Nah, terputus kembali. Ya. Kita masih menunggu kesempatan bagi Anda di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Pak? Dari Jati Bening. Iya, silakan Pak. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Hasan. Oh, silakan Pak Hasan. Silakan, Pak. Ya. Ini Pak, saya udah hampir 3 tahun berumah tangga. Iya. Terus saya ingin mendakwakan rumah tangga saya ini dengan baik. Betul. Dengan itu saya ingin coba terus-menerus dengar Radio Roja. Iya, alhamdulillah. Sampai istri saya suruh dengerin juga gitu kan, Pak. Iya, betul. Itu suatu langkah yang tepat. Iya, kemudian Pak. Di samping itu saya juga cari buku-buku yang bagus dan CD. Ternyata dengan semua itu istri saya banyak menolak gitu, Pak. Belum bisa menyadarkan ya. Iya, Pak. Terus yang ditanyakan apa, Pak? Yang ditanyakan bagaimana caranya jalannya biar istri saya itu menerima gitu, Pak. Iya. Baik, cukup Pak ya. Cukup ya, Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ini merupakan laki-laki yang tanggung jawab. Masya Allah. Dan di antara kewajiban laki-laki di dalam berumah tangga adalah mengajarkan agama kepada suami istrinya. Bagian dari pengamalan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dan juga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan memang itulah akhirnya dakwah merupakan satu proses penyampaian, proses tabligh yang tidak punya kekuasaan untuk merubah hati seseorang, karena itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau tidak bisa menunjukkan orang yang kau paling cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Namun kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh berhenti. Bahkan kalau kita melihat sirah orang-orang yang selama ini bisa menyadarkan, entah itu bapaknya, ibunya, dari mulai Abu Hurairah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Mus'ab, dan yang lainnya, itu dipenuhi dengan kesabaran, dipenuhi dengan keuletan, dan termasuk kita lihat berapa banyak orang yang bisa menyadarkan istrinya, membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kalau bapak hanya 3 tahun, ini tidak ada apa-apanya. Coba bayangkan, Nabi Nuh alaihi salam telaten mengajak istrinya 950 tahun, tapi tidak mau masuk Islam, tetap kafir. Ini menunjukkan bahwa dakwah yang kita perlukan hanya kesabaran dan ketelatenan. Tentang masalah dia sadar, dia itu ikut, atau dia itu mau mempraktekkan apa yang kita ajakkan, kita dakwahkan. Itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi bapak jangan putus asa, minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah kepada ibunya ketika berdakwah, minta didoakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan agar orang tua saya masuk Islam, maka akhirnya masuk Islam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga sama, mengalami suatu hal yang sama. Ya. Coba bayangkan Abu Bakar radhiyallahu an, ya. Pada saat Abu Bakar radhiyallahu an sudah masuk Islam, istrinya itu belum masuk Islam. Akhirnya ketika datang kepada Asma yang minta sedekah, minta ini, ya Rasulullah, kita beri atau tidak? Ya, Rasulullah SAW menganjurkan untuk apa? Menyambung silaturahminya, memberikan satu pemberian. Ini merupakan satu bagian daripada proses dakwah supaya mereka masuk Islam. Dengan demikian, bapak jangan putus asa untuk terus ulet, sabar, mengajak, mendakwai istrinya. Nah, langkah berikutnya, bapak bisa mengajak sekali-kali silaturahmi ke orang alim, ke orang yang agak lebih pintar, ke ustadz, ya. Dengan sebelumnya sudah di-calling, ya, sebelumnya diberitahu, Ustadz, insyaallah, atau siapa saja yang mungkin lebih mengerti, tolong nanti Ustadz, istri Ustadz atau istri akhi, ya, nanti kalau saya datang ke sana, istri saya tolong diberitahu tentang masalah sholatnya, tentang masalah jilbabnya, tentang masalah-masalah ini. Jadi orang yang mau dikunjungin itu sudah di-calling, dikasih penekanan, istri saya itu butuh ini, dan itu jangan terlalu kaget, ya. Nanti mungkin
ziarah ini kita targetkan mungkin 3 poin. Masalah jilbab, masalah sholat itu. Nanti ziarah lagi ada poin lagi yang kita targetkan. Mungkin masalah birrul walidain ya. Dia itu kasar sama orang tua atau suka ngelawan suami. Terus dan terus. Insya Allah dengan cara ini kita akan bisa merubah istri kita. Dan tidak kalah pentingnya kita ajak ke tabligh, ke ta'lim. Insya Allah dengan ajakan-ajakan itu, dengan lemah lembut, dia akan sadar pelan-pelan. Bismillah, wallahu a'lam. Masih di line telepon di belakang Pak Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Pak? Pak Tito, Jakarta Pak. Silakan Pak Tito. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Begini Ustaz, di lingkungan saya ini kan ada musola. Tapi kayaknya untuk Ustadz sunnah ini untuk masuk sulit sekali gitu Ustaz. Dia halang-halangi ya Pak ya. Ini dikup gitu Ustaz. Nah terus ada rencana pembebasan lahan untuk perluasan gitu Ustaz. Iya. Gimana sikap Anda, boleh nggak istilahnya kita ikut? Masalahnya ini udah terlalu lama itu. Anda lihat sulit sekali bahkan untuk mendatangkan Ustadz sunnah gitu. Sulit sekali Ustaz. Kalau Anda lihat dari maslahatnya itu kayaknya kurang gimana gitu. Anda jadi ragu mau ikut atau enggak gitu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebetulnya kesesatan tidak pernah bisa nempel di tembok masjid. Kebid'ahan juga tidak akan nyasar ke dinding-dinding masjid. Dan atap-atap genteng masjid tidak akan bisa berubah menjadi bid'ah walaupun yang menghuni semuanya ahli bid'ah. Maka sekarang Bapak pertimbangkan. Bapak akan menjadi orang penghuni tinggal di lingkungan itu terus atau tidak. Itu satu. Yang keduanya, kita ini patah semangat di dalam berjuang atau tidak. Dan kita akan menjadikan ini sebagai lahan dakwah kita atau tidak. Dan ini sebagai tantangan atau tidak. Kalau kita jawab iya, maka Bapak sikapnya sekarang terus untuk telaten mendekati mereka, mencoba dan terus mencoba. Dan pertanyaan tadi, apakah boleh kita menyumbang? Caranya yang paling bagus, karena Bapak sudah menjadi bagian dari lingkungan itu. Dan mau nggak mau kita sholat. Dan insya Allah nggak kena mereka anak-anak yang sekarang muda, kecil-kecil ini kita dekatin. Suatu ketika kita pasti punya harapan bisa menaklukkan masjid itu menjadi masjid yang sunnah. Maka disumbang tidak apa-apa, tapi dengan cara jangan sekali-kali ngasih duit. Tapi menyumbang berupa barang. Karena khawatir pasti mereka kalau kasih duit disimpangkan, minimal bikin beli rokok atau disimpangkan acara-acara untuk acara bid'ah. Nah ini yang kita nanti tidak ingin. Maka sebaiknya kalau Anda atau Bapak ingin menyumbang model masjid seperti ini, matang barangnya aja. Anda beli pasir 2 truk, Anda beli bata 2 truk, begitu cara yang lebih tepat. Wallahu a'lam bishawab. Masih di line telepon, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Pak Wawan Jondet. Pak Wawan, silakan Pak. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya, Tentang kudeta tadi Ustaz. Iya, silakan. Mau kudeta siapa? Iya. Saya ada sebuah dalam diri saya tentang sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Iya. Yang ketika itu sebelum berdiri Arab Saudi dikuasai oleh Turki Utsmani Ustaz. Apakah itu tergolong kudeta ataukah memang sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harus kembali kepada sejarah. Itu ya. Perlu diketahui bahwa ketika saat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersatu padu menegakkan tauhid yang akhirnya juga memiliki daulah, dikasih Allah Subhanahu wa taala kemenangan, pembukaan dan juga tamkin. Dan ini janji Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, dan seterusnya, walubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Itu diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
karena penegakan tauhid. Dan tolong dicamkan, ketika itu daulah Turki sudah pecah. Negara Turki sudah terpecah-pecah menjadi beberapa duailat kecil-kecil. Bahkan Mesir punya kekuatan sendiri, Turki punya kekuatan banyak. Sehingga pada saat itu juga kita tidak bisa mengatakan bahwa Saudi di bawah kekuasaan Turki sebagaimana Indonesia di bawah kekuasaan Turki. Karena tidak ada dalam peta sejarah Turki bisa mengklaim bahwa Saudi Arabia adalah di bawah kekuasaan, terutama Najd. Ya, kalau Mekah Madinah kita akui, Mekah Madinah di bawah kekuasaan Turki. Tapi kalau Najd, yaitu daerah yang tempat tinggal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak pernah di dalam sejarah Turki, daulah Turkiya, dari mulai awal berdirinya Turki sampai terakhir, pernah diklaim di bawah kekuasaan, daerah kekuasaan Turki. Dengan demikian, tidak ada istilah kudeta. Dan yang keduanya kita harus camkan, yang pertama kali menyerang, yang pertama kali mencoba untuk mendongkel siapa? Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan Turki itu sendiri yang ketika itu hasil penjilatan, ya hasil pengaduan fitnah dari gubernur Mekah Madinah yang ketika itu adalah orang-orang Syiah. Dan Mekah Madinah memang banyak dikuasai oleh orang-orang Syiah, sehingga ketakutan kekuasaan sehingga sananya rontok, maka dia menjilat kepada kekuasaan Turki, negara Turki pusat untuk supaya membasmi dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan juga negara Saudi ini supaya tidak merontokkan kekuasaan Mekah Madinah. Dan akhirnya penyerangan itu gagal dan Allah memberikan kemenangan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka tidak benar siapa yang mengkudeta. Nah, saya sarankan Bapak untuk membaca kitab. Di sana ada kitab Ad-Daulah Utsmaniyah karangan As-Sallabi, yakni Asbabun Nuhudiha wa Suqutiha, sebab jatuh bangunnya. Dan juga ada kitab bahasa Indonesia Sejarah Dua Kota Suci Mekah Madinah yang ditulis oleh Dr. Badri Yatim. Ini menjelaskan secara objektif, ya, walaupun ada beberapa pernyataan yang masih miring, tapi kita mendapatkan info yang cukup bagus bahwa yang menyerang, yang mengawali penyerangan adalah bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi daulah Turki itu sendiri. Akhirnya juga patah kalah dan akhirnya pulang dengan berapa banyak kerugian. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, masih di line telepon, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana? Dari Bu Sugiyarti. Ya, silakan langsung ke pertanyaan Ibu. Ini saya mau nanyain, saya kan suami saya ngajak ngaji. Terus udah gitu di sana pengajian itu habis ceramah ada zikir. Ada zikirnya itu kan la ilaha illallah tapi keras. Umum lah istilahnya, ya enggak semua ini. Bareng-bareng. Iya. Terus kan saya kan namanya diajak ngaji, gimana ya Pak Ustadz? Jadi saya bilangin sama suami saya, kata suami saya nggak apa-apa, apa-apa. Jadi saya bingung gitu. Nggak ikutin kata suami saya. Diikutin gimana tuh gitu. Diikutin salah. Iya, gimana tuh? Cukup Ibu ya. Cukup ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ini fenomena yang lawan daripada pertama. Masya Allah. Yang nyunah istrinya. Masya Allah, inilah rona-rona kehidupan ya. Ini yang bid'ah suaminya ya. Yang tadi yang nyunah suaminya, yang lendot istrinya. Ya, semoga semuanya menjadi pelajaran para pendengar sekalian. Yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniai suami istri nyunah. Itu syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibu, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah, termasuk suami. Oleh karena itu, pelan-pelan ibu harus menjelaskan juga kepada suami. Dan apalagi bisa disarankan untuk mendengar dakta. Ini mendengar Radio Roja ini ya. Dan ibu juga jangan sedikit-sedikit bid'ah juga ya. Cobalah kita jelaskan bahwa sebetulnya hal-hal yang seperti ini nggak pernah dilaksanakan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau seandainya itu baik, pasti Rasulullah SAW mendahului kita, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dengan bahasa-bahasa yang bisa dia terima sambil kita mencoba untuk bertanya.
ya, model bertanya, mengajukan pertanyaan, dan kita ajak juga mendengarkan ceramah-ceramah seperti ini, mudah-mudahan sadar. Dan memang ini agak susah ya, kalau si suami sih gampang sekali ya, diajak ke ta'lim ke ini, suami punya kekuasaan kuat. Kalau ini emang agak susah, tapi ada peluang untuk diajak ke ustadz dengan cara-cara, umpamanya ibu menjadi panitia pengajian di suatu kampung, ingin ngundang ustadz. Ya mungkin kita ketemu ustadznya, nah kita minta antar suaminya ketemu ustadz tersebut. Nah sebelumnya kita calling, ustadz, ini anak suami ini Pumpung mau untuk datang ke ustadz, saya ajak untuk nemui ustadz, ya sambil ngundang, tolong ustadz nanti kasih itu penjelasan tentang apa itu sebetulnya sunnah, apa itu bid'ah, terus hakikat praktek dzikir berjamaah. Ini sangat indah sekali langkah-langkah seperti ini ya. Insya Allah bisa kita tempuh ya. Wallahu a'lam. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz dari Ibu Lina yang juga menggambarkan kondisi real masyarakat Ustaz. Ustaz, di rumah saya rutin sepekan sekali diadakan taklim dengan manhaj salafus saleh insyaallah, karena di masjid tidak diperbolehkan. Nah, kemudian dakwah kami ini berakibat tidak disukainya kami oleh tetangga-tetangga Ustaz. Akibatnya saya tidak disapa dan terasa sangat berat dan sedih rasanya apabila hal ini terjadi. Sangat susah sekali rasanya untuk bisa bertahan terhadap hal ini Ustaz. Apakah saya harus hijrah atau bagaimana Ustaz solusinya? Pertama, saya tidak ingin langsung memvonis bahwa yang salah adalah salah satunya. Mungkin saja PDKT kita kurang. Kadang-kadang kita itu memiliki watak yang kebawa ke dakwah. Sebetulnya kita pendekatan secara duniawi, keakraban ini kita bangun, walaupun perantaraannya itu duniawi, masalah keduniaan dulu. Barangkali lewat mungkin arisan atau mungkin wahana-wahana lain. Di sana kan ada mungkin acara-acara yang tidak bid'ah ya di tengah masyarakat, seperti pernikahan atau ketika saat memandikan jenazah. Ini hal-hal ini kita bisa jadikan mediasi untuk mendekati mereka. Setelah mereka itu dekat, setelah mereka itu bisa menerima kita, baru kita menjalankan aksi dan action. Jangan action dulu sebelum mereka itu bisa menerima kita, keberadaan kita. Lah ini fatalnya di situ kebanyakan. Kita sudah ada jarak. Itu sudah tidak saling tegur sapa, merasa asing, padahal belum menegaskan ajaran. Bagaimana kalau sudah menegaskan identitas? Tapi kalau kita sudah bangun akrab dulu, tidak ada jarak di antara mereka. Kalau seandainya ada praktek keagamaan lain, paling banter itu masing-masing, tapi tanpa harus menimbulkan berbagai macam aksi-aksi ya tadi itu, tidak saling sapa, bahkan saling tidak tegur, bahkan saling berhadap-hadapan satu dengan yang lainnya. Tapi memang kadang-kadang di tengah masyarakat ada yang subhanallah, ini bukan kesalahan 1-2 orang, karena 80 orang semua tidak boleh datang ke masjid. Bahkan di masjid ditulisin dilarang melakukan kegiatan kecuali sholat. Masya Allah, ini orang muslim kok kalah sama dengan orang Yahudi kerasnya. Wallah, orang Yahudi tidak orang Kristen tidak pernah melarang gerejanya dimasukin kaum muslimin. Ini orang Islam melarang untuk melakukan kegiatan. Dan ini adalah masjid. Dan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Bukan hanya salat. Kok ada pengumuman tidak boleh dilakukan kecuali kegiatan salat toh? Ini wallah, ini adalah kalau tidak munafik, maka hatinya sudah hampir kejebur ke dalam zindik. Yang ini adalah anak-anak cucunya Syekh Siti Jenar ini. Kalau enggak Gadolojo. Jadi siapa saja yang melarang masjidnya untuk kegiatan ta'lim, ini imma dia itu telah menyebar di dalam hatinya kemunafikan, atau di dalam hatinya ini sudah ada zindik. Dan ini anak-anak cucunya Siti Jenar dan orang-orang yang menggunting di dalam lipatan sehingga merusak Islam dari dalam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dengan cepat orang-orang yang model seperti ini dan menjauhkan dari kita dan tidak menjadi fitnah dakwah kita. Tentang masalah hijrah, saya kira antum kemana aja selagi nguplek di Jabodetabek dapatnya yaitu terus loh. Itu jadi antum ya terserah, anak tidak menyarankan dan tidak melarang. Antum cari tempat, kalau memang ada tempat yang lebih kondusif silahkan ya. Wallahu a'lam.
Taib. Kembali dari pesan singkat dari masih dalam permasalahan dakwah juga, Ustaz. Iya. Ayah saya pengikut tarikat sufi di salah satu kawasan di Depok, Ustaz. Saya sudah berusaha untuk belikan buku tentang kesesatan sufi, tetapi tetap tidak berpengaruh kepada ayah saya. Beliau masih saja datang di dalam kegiatan-kegiatan mereka, Ustaz ya. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah cara yang bagus atau tips yang tepat untuk memulai dakwah kepada ayah saya dari Wulan di Depok, Ustaz? Ya, ini saya sudah hampir berapa tahun ini, Mas? 10 tahun. Iya. Untuk ngeluarin bapak saya dari Torekoh ini, itu 10 tahun, Mas. Itu baru berhasil dalam poin-poin tertentu, mungkin kita bisa bilang baru 60% lah. Iya. Dan ini tidak ringan perjuangan. Karena apalagi kalau posisi orang tua Anda menjadi tokoh di dalamnya. Iya. Tapi kita tidak boleh putus asa. Yang penting tidak ada istilah berhenti. Ulat tekun terus mendekati orang tua dengan cara-cara yang bagus, persuasif dan tidak ngguruin, apalagi bersikap kasar. Itu saja. Orang tua akan terima kalau kita itu bersikap bersahaja, bersikap lemah lembut, dan menunjukkan bahwa saya adalah anak yang bisa menghormati orang tua dalam hal apapun, termasuk dalam proses dakwah. Ya, mudah-mudahan saya tidak mengatakan Anda gagal atau membuat Anda putus asa, tapi butuh proses saja. Insya Allah, kalau Anda kerahkan sebab-sebab yang ada itu, akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Ya, caranya tadi kita dialog lah, intinya dialog. Kita ajak bicara, ya ngobrol. Ya, Anda juga nggak tahu tipe orang tua Anda apa tipe orang yang pendiam, tertutup, yang tidak gampang diajak bicara, atau memang dia itu orang yang gampang diajak bicara, komunikatif. Kalau saya pelajari dulu karakter orang tua saya, baru setelah itu kita adakan pendekatan itu pun kita tidak langsung mungkin lewat jalan soal masalah duniaan. Contoh aja, anak kasih contoh real. Ketika saya pulang ke kampung, mungkin kondisi kampung dalam keadaan paceklik. Ya, mungkin wereng banyak. Wah, ini kan gara-gara dosa kita ini. Nah, ini dari situ kita masuk. Wah, wereng. Jadi masalah wereng, bahas masalah padi dulu lah gitu kan. Sawah gimana? Wah, Masya Allah, ternyata wah sekarang ini panen gagal. Ya ini tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan azab, bencana, ujian. Pasti karena dosa-dosa yang kita lakukan. Coba bayangkan, kita tarik dosa satu persatu sampai kepada torekot, sampai ke tahlilannya, sampai ke ini. Coba bayangkan bagaimana kondisi real seperti ini akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bahasakan dengan bahasa yang mereka pahami. Jangan mereka disuruh memahami bahasa kita, ya repot itu ya. Itu yang saya tempuh, wallahu a'lam. Baik. Kita angkat pertanyaan kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Pak? Di Lontar di jalan. Iya, silakan. Jadi kalau misalkan masjidnya udah sunnah ya Ustaz ya. Iya. Sikap itu gimana kalau misalkan ada yang mau talim tapi talimnya bid'ah gitu Ustaz? Gitu. Cukup? Iya. Ya, sikap kita harus tegas. Bapak boleh mengadakan taklim di sini, anak yang nyari ustadznya loh. Ya gitu. Nah, bapak kan gentle, jadi ganteng. Insya Allah, alhamdulillah Pak, kalau Bapak mau mengadakan taklim di sini, Masya Allah kita dukung 100%. Insya Allah kita, Masya Allah, terima, ahlan wa sahlan. Silakan, berapa jamaahnya Pak? Tapi kita kerjasama yang baik ya Pak ya. Di antara kerjasama yang baik, Bapak yang nyari jamaah, gue yang cari ustadz. Nah gitu. Itu secara ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Insya Allah baik ya. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu dari mana? Dari hamba Allah di Kemayoran. Silakan. Ustaz mau tanya. Kalau misalnya kita diundang acara apa ya? Misalnya sunatan di sini baca Yasin rame-rame atau apa? Kekahan baca rame-rame, terus mauludan di masjid juga begitu. Itu sikap kita gimana ya Ustaz ya? Cukup ini. Nah, saat ini apa namanya? Kalau misalnya kita nyumbang pada itu yang zikir la ilaha illallah itu niatnya gimana ya? Kalau dicabut nggak enak gitu. Gitu. Iya, cukup ya. Iya, makasih. Oh ya.
Kalau ibu sekarang nyumbang aqua, zikir berjamaah, ya jangan. Ya jangan, nggak enak. Sekali-kali nggak enak sama Allah dan Rasulnya gitu loh Bu ya. Waduh, anak gak enak sama Allah, sama Rasul. Masa saya sekarang ini nyumbang duit untuk nentang Allah, nentang Rasul. Ya Allah, rezeki yang dikasihkan Allah ini apa kata Allah nanti? Saya dikasih karunia Allah ternyata gak bisa mensyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kok malah saya salurkan untuk hal-hal yang buat nentang Allah, nentang Rasul. Kalau kita yakin itu bid'ah kan nentang Allah, nentang Rasul. Ya seharusnya kita lebih gak enak sama Allah dan Rasulnya daripada gak enak sama RT, sama RW, sama Pak Ustadz. Kan Pak Ustadz gak bisa jamin surga, Allah Rasul bisa jamin surga, kan gitu. Nah, soal masalah hadir akikah sih nggak ada masalah ya, akikah. Yang penting dihindarkan mungkin ada akikah acara marhabaan itu ya, cukur rambut terus kasih oles-olesan itu, terus dibacain rawi, itu yang kita hindarkan. Kalau memang ada rawiannya yang kita tidak datang dan bilang terus terang bahwa insya Allah soal masalah akikah nanti saya datang, mungkin maghrib atau sebelum maghrib saya silaturahmi ke rumah Anda. Tapi nanti kalau untuk acara marhaban saya nggak bisa terus terang. Kalau ini bukan hal-hal yang saya yakini sebagai ibadah. Atau kalau ibu takut juga masih mentok, ya udahlah, saya punya kesibukan penting apa tidur. Karena tidur itu lebih penting ketimbang bid'ah kan gitu ya. Dengan demikian pokoknya kita tidak boleh basa-basi dalam masalah agama. Nggak enak sama Allah itu lebih baik daripada nggak enak sama manusia. Wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan terakhir saja karena waktu di lain telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Dari mana? Dari ini di perjalanan. Iya, silakan Pak. Silakan. Ini kalau ada undangan acara mabit itu biasanya kan ada sholat di Amulail. Iya. Penjamaah ya. Suka mabit juga Mak. Ini Pak ya. Enggak, saya ada undangan. Saya apa perlu dihadiri gitu? Iya, cukup ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Silakan. Iya. Sebetulnya mabit itu malam bid'ah Pak ya, jadi jangan dihadiri Pak. Karena Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidun, orang yang paling semangat dan antusias qiyamul lail, tidak pernah sekalipun mereka berjamaah sholat qiyamul lail di masjid kecuali sholat tarawih. Kalau seandainya baik seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, lau kana khairan nasabaquna ilaih. Kalau seandainya itu baik, pasti mereka akan mendahului kita. Dengan demikian, undangan kebaikan kita hadirin, tapi undangan hal-hal yang bertentangan dengan dalil maka tidak harus kita hadirin. Ya, termasuk mabit ini. Apalagi disertai dengan muhasabah, nangis bareng-bareng, dan ada yang ruqyah bareng juga. Ini semuanya bid'ah ya. Tolong dicamkan bahwa ruqyah masal itu bid'ah yang tidak boleh kita kembangkan. Kenapa? Zaman Rasul ada orang kesurupan. Zaman tabi'in ada kesurupan. Zaman Imam Sunnah ada kesurupan. Zaman Imam Ibnu Taimiyah juga memungkinkan sekali untuk ruqyah jamaah. Tetapi mereka tidak pernah melakukan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dariku maka tertolak. Apalagi sekarang hanya cenderung satu ruqyah jamaah itu hanya untuk menarik aksi supaya orang-orang datang ke tempat kliniknya. Ini semakin buruk tujuannya. Iqra'ul Qur'ana wa la ta'kulu bihi. Bacalah Al-Qur'an, jangan kau makan dengan bacaan Al-Qur'an. Dan di sana ada satu pernyataan Ali bin Abi Thalib, akan terjadi fitnah. Katanya Umar, kapan itu Ali? Ketika orang beramal amalan akhir ketika orang menjadikan amalan akhirat untuk perkara-perkara dunia. Maksudnya amalan akhirat dicari untuk kepentingan dunia. Amalan akhirat dilakukan untuk kepentingan dunia, termasuk hal-hal ini. Dengan demikian, mabit kadang-kadang dijadikan sarana untuk serangan malam ya, bukan serangan fajar untuk cari dukungan suara, dan juga ruqyah masal hanya untuk istirzak dan yang lainnya. Maka ini semuanya harus kita hindarkan.
Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'ana wa la ta'kulu bihi. Bacalah Al-Quran, jangan kau makan dari bacaan Al-Quran. Ini dalilnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ikhwatal Islam, demikian pertanyaan terakhir tadi kita simak bersama yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin bin Syamsuddin Hafizahullah. Mungkin satu penutup terakhir bagi antum Ustaz, tafadhol, sebelum kita tutup. Alhamdulillah kita bisa membedah sekilas buku Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali yang judulnya Manhaju Al-Anbiya fi Da'wati ila Allah Ta'ala. Dan kesimpulannya, semua para rasul, para nabi, inti utama dan prioritas dakwah utama dan pertamanya adalah ad-da'watu ilal ibadah ilallahi wahdah, ad-da'watu ilal tauhid. Dengan demikian, siapa yang ingin mengembalikan umat seperti zaman dahulu, dan siapa yang ingin berhasil dakwahnya seperti keberhasilan para rasul, para nabi, hendaknya menjadikan tauhid skala prioritas utama dan pertama, dan menjadikan suatu yang paling penting dalam proses dakwahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, demikian akhir dari kajian kita untuk sore hari ini dari pembahasan manhaj para nabi di dalam berdakwah yang disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin Hafizahullah. Terima kasih Ustaz atas kesediaan dan kehadiran antum di studio, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang telah berperan serta dan mengirimkan pertanyaannya pada kesempatan sore hari ini. Kami mohon maaf bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan namun tidak bisa kami ajukan pada kesempatan sore hari ini, dan kami mohon maaf pula apabila dalam pembawaan acara ini terdapat banyak kekurangan. Demikian kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu